Halo saudaraku, selamat datang di channel inspiratif 7 menit. Sebuah kelapangan hati akan membawamu ke dalam ketenangan yang hakiki. Kisah kali ini sangat menarik. Kisah seorang kakek tua sebatang kara yang selalu dijahati oleh tetangganya. Namun kakek ini membalas dengan cara yang sangat luar biasa. Apakah itu? Mari simak kisahnya hingga akhir agar kita memahami apa pesan kehidupan di balik cerita ini. Di sebuah kampung yang jauh dari perkotaan, hiduplah seorang kakek tua yang sebatang kara. Kakek itu bernama Thomas. Kakek Thomas tidak mempunyai keluarga atau kerabat yang bisa membantunya. Dia hanya mengandalkan hasil kebunnya yang sederhana untuk bertahan hidup. Namun, kakek Thomas selalu bersyukur dan bahagia dengan apa yang ia miliki. Sayangnya, tidak semua orang di kampung itu menghormati kakek Thomas. Ada seorang tetangga yang sangat jahat dan licik. Tetangga itu seringkali mengambil hasil kebun kakek Thomas tanpa izin atau merusak tanaman-tanaman kakek Thomas. Tetangga itu juga suka menipu kakek Thomas dengan berbagai cara, seperti menjual barang-barang bekas dengan harga mahal pada kakek Thomas, atau pernah sesekali meminjam uang dan tidak pernah mengembalikannya. Tetangganya mengetahui bahwa kakek Thomas sudah tua dan hidup sebatang kara. Tetangganya berpikir pasti kakek Thomas tidak tahu perbuatannya. Kakek itu pasti sudah pikun. Itulah yang difikirkan oleh tetangganya. Padahal kakek Thomas selama ini menyadari semua perbuatan jahat tetangganya, tetapi ia memilih untuk diam. Ia tidak mau marah atau membalas dendam kepada tetangganya. Kakek Thomas berpikir bahwa tetangganya mungkin punya alasan tersendiri untuk berbuat seperti itu. Atau mungkin sang tetangga tidak tahu apa yang benar dan apa yang salah. Kakek Thomas berharap bahwa suatu hari nanti tetangganya akan berubah menjadi orang yang lebih baik. Suatu hari terjadi sebuah musibah di kampung itu. Sebuah banjir besar melanda perkampungan di sana. Perumahan di sana hampir tenggelam keseluruhannya karena volume air yang lumayan tinggi dan juga deras. Tanaman-tanaman banyak yang rusak tersapu oleh banjir. Beberapa orang kehilangan sumber penghasilannya. Tak terkecuali tetangga kakek Thomas. Rumahnya roboh dan hampir semua hartanya hanyut terbawa air banjir. Tetangga kakek Thomas sangat putus asa dan tidak tahu harus berbuat apa. Dia mencoba mencari bantuan dari orang-orang lain, dari tetangga dan warga sekitar. Tetapi tidak ada yang mau menolongnya. Para warga sudah lama mengetahui sifat buruk dan kelicikan dari tetangga kakek tersebut. Mereka menganggap bahwa banjir itu adalah hukuman bagi tetangga si kakek Thomas. Tetapi ada satu orang yang mau menolong tetangga itu. Orang itu adalah kakek Thomas sendiri. Kakek Thomas mendatangi ke tempat tetangganya dengan membawa beberapa bahan makanan dan juga pakaian.
Dia menawarkan untuk membantu tetangganya membangun kembali rumah yang sudah hancur tersebut. Kakek Thomas juga mengajak tetangganya untuk tinggal bersamanya sementara waktu, sampai rumah tersebut bisa berdiri lagi dan dihuni kembali. Tetangganya sangat terkejut dan terharu dengan sikap kakek Thomas. Dia tidak mengerti mengapa kakek Thomas mau menolongnya. Padahal dia sudah berbuat sangat buruk pada kakek Thomas. Ia merasa malu dan bersalah. Dia mulai menceritakan semua hal buruk yang pernah ia lakukan kepada kakek Thomas dan meminta maaf dengan sangat tulus. Kakek Thomas tersenyum dan memeluk tetangganya, lalu berkata, "Aku sudah tahu semua itu dari dulu, tetapi aku tidak pernah membencimu atau marah denganmu. Aku tidak peduli apa yang kau lakukan padaku. Aku menolongmu bukan karena aku ingin kau berterima kasih atau membalas budi, tetapi karena aku menganggapmu sebagai saudaraku, wahai tetanggaku. Aku harap kamu bisa menerima bantuanku dengan ikhlas, dan jangan lagi kamu menceritakan hal burukmu itu kepadaku. Aku tidak ingin sampai warga lain tahu perbuatanmu itu. Biarlah kita saja yang mengetahuinya." Sang tetangga yang mendengar bahwa selama ini kakek Thomas menyadari perbuatan jahatnya. Sang tetangga pun menangis dan memeluk kakek Thomas. Dia merasa sangat beruntung dan bersyukur kakek Thomas masih mau menolong orang yang sudah menjahatinya. Dia berjanji bahwa dia akan berubah menjadi orang yang lebih baik dan tidak akan pernah mengulangi kesalahannya lagi. Ia juga berjanji bahwa ia akan selalu menghormati dan menyayangi kakek Thomas. Sejak hari itu, hubungan antara kakek Thomas dan tetangganya menjadi sangat baik. Mereka saling membantu dan menghargai satu sama lain. Mereka juga menjadi contoh bagi orang-orang lain di kampung itu tentang bagaimana cara hidup dengan damai dan harmonis. Mereka membuktikan bahwa kebaikan selalu mengalahkan kejahatan, dan kasih sayang selalu lebih kuat dari dendam. Lihatlah, saudaraku, sebuah kebaikan akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Bagaimana tanggapan saudara-saudaraku tentang kisah ini? Silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, serta nantikan video inspirasi berikutnya. Terima kasih.